Pemimpin yang adil itu contohnya seperti apa? Pemimpin yang adil itu ya pemimpin yang tidak korup, tidak mementingkan dirinya sendiri, dan tentunya memikirkan rakyatnya, memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ada contoh pemimpin yang adil ya, yang sudah terjadi di masa lampau, dan semoga kita calon pemimpin bisa mencontoh dan meneladaninya, dan yang sudah menjadi pemimpin juga betul-betul harus mempunyai sikap seperti itu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu terkenalnya dengan singa di padang pasir kalau siangnya. Malamnya itu seperti bayi yang merengek pada Tuhannya. Maksudnya Umar bin Khattab ini kalau siang itu istilahnya gini loh, dia itu tegas dengan segala sesuatu yang bentuknya kebatilan. Hal-hal yang subhat aja dia tegas, apalagi yang jelas kebatilan gitu. Dan malamnya beliau ini selalu menangis kepada Allah, ya, meminta ampun atas dosa-dosanya, meminta petunjuk agar kepemimpinan dia ini betul-betul jangan sampai menjerumuskan dia kepada kemurkaan dan kehancuran dirinya di akhirat kelak gitu ya. Dan Umar bin Khattab ini bahkan malam-malam itu selalu keliling gitu, khawatir ada rakyatnya yang kelaparan. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab. Terbukti ketika menemukan rakyatnya sedang kelaparan, Umar bin Khattab ini langsung mengambil bahan pokok yang ada di gudang dan dibawa ke rumah tersebut gitu. Bahkan dimasakin sama Umar bin Khattab. Coba seorang pemimpin model kayak gini, Masya Allah gitu, luar biasa. Itu ya. Dan setelahnya orang yang fakir tadi kalau sudah habis bahan pokoknya bisa langsung ngambil ke Baitul Mal. Dan itu kepeduliannya kepada rakyatnya. Bahkan Umar pernah mengatakan kalau ada keledai yang jatuh di jalanan karena jalanan itu berlubang dan itu masa kepemimpinan saya, maka sayalah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu Umar gitu. Itu sikap adilnya Umar. Dan Umar juga pernah, kalau nggak salah dia dikasih makanan oleh seorang raja. Pas dilihat makanannya, Umar bertanya kepada ajudannya gitu yang mengirimi makanan itu. Ini makanan apa? Ini makanan yang terenak yang biasa dimakan oleh raja-raja. Umar langsung menolaknya. Sampaikan ke rajamu, kenyangkan dulu rakyatnya. Begitu. Tegasnya Umar, padahal mubah ya boleh kalau menerima hadiah. Itulah Umar gitu. Ya. Itu salah satu contoh adilnya seorang pemimpin negara. Ya, tidak korupsi, tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan keluarganya. Umar bin Khattab sendiri ketika ada suatu kejadian, memang harus ada yang mengambil posisi pemimpin di situ. Semua menyatakan bahwa anaknya Umar bin Khattab yang akan menjadi pemimpin gitu. Tapi Umar marah, jangan kau libatkan keluargaku lagi untuk menjadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin itu kalau kita pahami secara benar dalam agama kita Islam, ya nggak main-main, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Karena kita menjadi pelayan rakyat loh. Rakyat itu bukan 1, 2, 3, jutaan, bukan bahkan puluhan juta. Ya mungkin kalau pembantu melayani tuan rumah, mungkin tuan rumah di situ ada bapak, ibu, anak 3, ya paling segitu. Melayani dalam hal masih ranah-ranah kecil. Tapi kalau pemimpin melayani kesejahteraan rakyatnya, seluruh rakyatnya. Kalau di dalam sebuah negara itu ada 20 juta rakyat, 20 juta rakyat itu yang menjadi tanggung jawab pemimpin itu. Bagaimana kesejahteraannya, bagaimana pendidikannya biar dipermudah, kesehatannya, ekonominya,
Itu tugas pemimpin, menjadi pelayan rakyat. Dan Umar bin Abdul Aziz saat memimpin, itu beliau padahal memimpinnya cuma 2 tahun setengah saja, itu tidak ada yang menerima zakat loh rakyatnya. Dan bahkan Umar bin Abdul Aziz saat beliau menjadi pemimpin, terpilih menjadi pemimpin gitulah, kalau sekarangnya mah istilahnya begitu, beliau mengeluarkan uang pribadinya untuk negara, untuk kas negara 20 miliar. Makanya wajar dalam waktu 2 tahun setengah beliau mampu mensejahterakan rakyatnya, sampai-sampai rakyatnya tidak ada yang menerima zakat. Jadi itulah pemimpin-pemimpin yang adil. Makanya kita kalau memilih pemimpin apapun, entah pemimpin negara atau misalkan pemimpin daerah, pemimpin kota, kita lihat dulu kualitasnya seperti apa, rekam jejaknya bagaimana, keturunannya dia dari keturunan siapa. Itu perlu ya, walaupun nggak menjadi pilihan nomor 1 gitu. Yang menjadi poin utama adalah dia itu memiliki skill yang baik, attitude yang baik, skill yang mumpuni untuk bisa menjadi pemimpin dan bisa mengurusi rakyatnya begitu. Karena ya kalau menjadi pemimpin adil itu Allah juga akan berikan balasannya. Apa balasannya? Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah itu berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi Allah akan memberikan balasannya buat pemimpin yang adil. Bahkan imamun adil, di dalam hadis yang lain ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi kita harus betul-betul baca gitu kan. Kita harus betul-betul kritis, harus dibarengi dengan pengetahuan tentunya ya. Pemimpin yang adil itu seperti apa sikapnya gitu kan. Kita harus tahu gitu kan. Sehingga kita ketika memilih pemimpin itu betul-betul tidak sampai menyengsarakan rakyatnya gitu. Dan tidak hanya attitude-nya saja seorang pemimpin itu, tapi juga intelektualnya dia juga mumpuni gitu ya. Ada sosok pemimpin Muhammad Al-Fatih. Beliau mampu menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Tapi beliau kualitas keilmuannya luar biasa. Intelektualnya juga kan, 7 bahasa dunia yang beliau kuasai. Secara kecerdasan spiritualnya juga luar biasa bagus. Apa salah satunya? Beliau itu ketika balik dia tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat sunnah ba'diyah qobliyah, dan dia tidak meninggalkan puasa sunnah ya setelah balik beliau ini. Jadi luar biasa secara spiritualnya, dan dia itu cerdas gitu, bisa menyusun strategi untuk menaklukkan Konstantinopel. Ya, seorang pemuda Muhammad Al-Fatih itu, tapi pemuda yang memang cerdas secara intelektualnya, spiritualnya juga gitu. Emosionalnya sudah pasti dan sosialnya juga. Jadi sosok pemimpin yang memiliki rasa kasih dan sayang kepada semua umat manusia. Makanya saat beliau menjadi pemimpin dan mampu menaklukkan Konstantinopel, itu ada sebagian yang bukan sama agamanya dengan Muhammad Al-Fatih, ketakutan gitu, khawatir diperangi, ternyata enggak, dilindungi gitu. Jadi Islam adalah agama yang menginginkan keadilan untuk seluruh umat manusia dan memerintahkan untuk berkasih sayang kepada seluruh umat manusia. Jadi jangan khawatir kalau kita mempunyai pemimpin yang solih, yang dia taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya pastikan insya Allah pemimpin yang seperti ini akan adil, karena dia pantauannya bukan CCTV lagi, pantauannya adalah langsung Allah gitu. Karena dia hatinya selalu mawas diri, merasa diawasi terus oleh Allah, bukan karena CCTV, begitu ya.